Seiring dengan transformasi digital ya, apalagi sekarang orang-orang lebih memilih untuk berbelanja secara online karena memang nampaknya lebih praktis begitu ya, daripada kita mendatangi toko. Dan menurut Anda sendiri, sebetulnya jika terjadi penipuan ya, artinya banyak sekali sekarang para pelanggan yang ditipu barangnya tidak datang atau juga misalnya barang yang dikirimkan palsu. Perlindungan hukum seperti apa yang bisa diperoleh oleh para pelanggan yang tertipu ini? Baik, sebelum menjelaskan lebih lanjut ya tentang perlindungan hukumnya, perlu terlebih dahulu saya sampaikan sebenarnya aktor-aktor yang terlibat dalam e-commerce ini siapa saja sih. Jadi yang pertama ada penyedia platform, kalau dalam hal ini mungkin contohnya tadi itu ada Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Kemudian ada merchant-nya atau pedagangnya, kemudian ada kitanya, konsumennya, dan nanti berikutnya ada si drivernya, si pihak pengirim, atau penyedia jasa pembayaran secara elektronik. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi permasalahan hukum, bagaimana bentuk perlindungan hukum di Indonesia? Ada beberapa regulasi yang secara khusus mengatur tentang interaksi dalam proses e-commerce ya. Kalau terkait jual beli yang biasa itu kita sudah punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ya tentang perlindungan konsumen. Kemudian dalam perkembangannya karena sangat dinamis, apalagi dengan kemajuan teknologi, di Indonesia itu sudah ada PP nomor 80 tahun 2019 ya, tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi dua regulasi tersebut yang menurut saya yang paling relevan ketika kita berbicara tentang e-commerce. Nah, di dua regulasi tersebut diantaranya diatur beberapa perlindungan hukum khususnya kalau kita ngomong e-commerce itu ada tahap pratransaksi, kemudian transaksi, kemudian pasca transaksi. Nah, di pratransaksi ini diatur khususnya terkait pengiklanan ya. Jadi mengiklankan secara elektronik itu aturannya seperti apa. Kemudian selain itu ada yang terkait dengan label atau etiket yang ada di dalam suatu barang. Nah, kemudian yang terkait transaksi ada diatur tentang kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini di PP nomor 80 tahun 2019 ini juga sudah diatur. Nah, kemudian pasca transaksinya ada diantaranya itu perlindungan data pribadi, termasuk juga pemanfaatan barang dan atau jasa itu sendiri. Nah, selain dua regulasi itu masih ada juga yang terkait pidananya itu kalau misalnya ini memenuhi unsur penipuan ada tindak pidana penipuan atau kalau memang ini spesifik tentang e-commerce ada di Undang-Undang ITE ya di 2008 kemudian diubah di 2016 dan beberapa ketentuan pidananya diubah lagi di KUHP yang baru. Nah, di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE itu mengatur secara tegas bahwa larangan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan orang lain yang itu untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, dari beberapa regulasi tersebut memang kita bisa gunakan untuk melakukan langkah hukum berikutnya. Jadi kalau kita tertipu apa yang bisa kita lakukan? Kalau secara garis besar yang sudah umum itu adalah menggunakan mekanisme keperdataan atau mekanisme pemidanaan. Nah, mekanisme perdatanya bisa dilihat apakah ini termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji, tidak memenuhi isi kontrak, atau ternyata di sini ada perbuatan melawan hukum. Nah, itu harus dikualifikasikan perbuatan dari si merchant-nya ini, si penjualnya ini masuk kategori yang mana. Kemudian kalau misalnya ada terpenuhi unsur dugaan tindak pidananya bisa dilihat di unsur-unsurnya, misalnya di KUHP yang lama itu di 372 ya tentang penipuan. Kemudian kalau di Undang-Undang ITE itu di pasal 28 ayat 1. Jadi itu beberapa regulasi hukum di Indonesia itu sudah banyak yang memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen ya dalam melakukan interaksi e-commerce. Di antaranya itu ada PP 80 tahun 2019, kemudian ada Undang-Undang 8 tahun 99, kemudian ada KUHP juga, kemudian ada Undang-Undang ITE. Kemudian selain itu yang terkait dengan penyelenggara sistem elektroniknya atau penyedia platformnya ini juga ada PP 71 tahun 2019 ya tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Jadi itu beberapa regulasi yang memberikan perlindungan hukum khususnya bagi konsumen dalam melakukan interaksi e-commerce, Mbak.
Baik, Mas Ahmad, menarik jika kita membahas mengenai sebetulnya kalau terkait dengan regulasi atau pengaturan dari sistem belanja online ini sudah cukup lengkap ya. Ada perlindungan konsumen, lalu juga ada PP nomor 80 tahun 2019, lalu ada KUHP, lalu juga ada ITE. Tapi mengapa sebetulnya kasus-kasus seperti ini masih saja terus terjadi? Lalu jika dilihat begitu ya, sebetulnya hukuman terhadap para penjual online ya yang mereka memang secara sengaja melakukan penjualan barang begitu, tapi mereka ini, tidak mengirimkan barangnya atau bahkan misalnya mereka ini mengirim barang dengan, tidak sesuai spesifikasi, artinya mereka menjual barang yang palsu. Apakah hukuman-hukuman yang tadi disampaikan itu memang bisa diterapkan juga kepada para penjual online ini atau seperti apa, Mas Ahmad? Iya, regulasi-regulasi yang ada sebagaimana yang saya jelaskan tadi itu bisa digunakan untuk menjerat, si merchant ini atau si penjual yang tidak mengirimkan barangnya atau bahkan ketika barangnya dikirimkan itu ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi itu tadi harus diidentifikasi dulu, perbuatan dari si merchant ini atau si penjual ini masuk, kualifikasi yang mana. Apakah sekedar pelanggaran kontrak atau ini sudah masuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Nah, ketika kita ngomong perbuatan melawan hukum itu diantaranya adalah pelanggaran peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, atau kemudian ternyata tindakan merchant ini ternyata memenuhi unsur suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, misalnya penipuan atau tindakan-tindakan lain yang dikualifikasikan sebagai suatu pidana kalau di hukum Indonesia kita. Jadi regulasinya itu yang kemudian jadi indikator kita untuk mengkualifikasikan perbuatannya ini termasuk yang mana? Apakah kontraktual, pelanggaran kontrak, ataukah perbuatan melawan hukum? Perbuatan melawan hukum itu ada dua, dari aspek keperdataannya, dari aspek pemidanaannya. Kemudian kalau misalnya pemidanaannya masuk yang mana nih? Apakah pelanggaran di Undang-Undang ITE atau di KUHP biasa?